Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Umamul Asri, saya dari 9I. Hari ini saya akan menceritakan dongeng tentang Gunung Rinjani. Dahulu kala ada satu kerajaan di kota Lembar. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Datuk Tuan. Datuk Tuan menghabiskan seluruh waktunya dengan permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Mereka telah berumah tangga lama sekali tapi tak juga diberi momongan. Akhirnya Datuk Tuan meminta izin kepada istrinya agar bisa menikah lagi. Setelah mendapatkan izin dari istrinya, Datuk Tuan pun memperistri seorang putri yang bernama Sunggar Tutur. Hari-hari mereka lalui bersama. Lambat laun perhatian Datuk Tuan terhadap Dewi Mas pun mulai berkurang. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi tidak semua orang senang dengan kabar Dewi Mas adalah Sunggar Tutur. Akhirnya Sunggar Tutur mulai menghasut Datuk Tuan agar Dewi Mas tersingkir dari kerajaan. Datuk Tuan yang terhasut oleh perkataan Sunggar Tutur, ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas diasingkan di sebuah pulau diantar oleh pengiringnya. Dewi Mas tentu merasa sedih, ia tinggal di pulau kecil tak berpenghuni. Hari terus berlalu hingga sebuah kapal berlabuh pada pulau tersebut. Nahkoda dan awak kapal pun turun. Ia kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut baik oleh Dewi Mas. Nahkoda tersebut menanyakan kenapa Dewi Mas bisa ada di pulau tersebut. Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas juga meminta Nahkoda untuk mengantarkannya ke Pulau Bali. Nahkoda yang mendengar cerita dari Dewi Mas merasa kasihan dan mengantarkannya ke Pulau Bali. Sesampainya di Pulau Bali, Dewi Mas tinggal di gubuk kecil. Waktu terus berlalu hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Radenuna Putra Jangjab, sedangkan yang perempuan diberi nama Dewi Rinjani. Waktu bergulir dengan cepat, tak terasa kedua anak tersebut telah tumbuh dewasa. Hingga suatu ketika Radenuna Putra Jangjab mulai penasaran tentang ayahnya. Radenuna mulai mempertanyakan keberadaan ayahnya terhadap Dewi Mas. Mendengar itu, Dewi Mas pun terkejut dan mulai menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita dari ibunya, Radenuna merasa tidak percaya sekaligus marah. Ia pun meminta izin untuk menyeberang menemui ayahnya. Setelah sekian lama berlayar, Radenuna menampakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Radenuna mulai mencari kerajaan Datuk Tuan hingga akhirnya ia tiba di kerajaan Datuk Tuan. Radenuna yang mencoba masuk pun dihalang oleh pengawal kerajaan. Pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Namun kesaktian Radenuna tidak sebanding dengan pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan oleh Radenuna. Datuk Tuan segera turun tangan untuk mengatasi keributan itu. Namun ketika melawan Radenuna, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. "Datuk Tuan, hentikan langkahmu. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri." Setelah mendengar kejadian itu, Datuk Tuan pun mulai mempertanyakan siapa nama pemuda tersebut dan siapa nama ibunya. Setelah mengetahuinya, Datuk Tuan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kerajaan. Sekembalinya ke kerajaan, Dewi Mas tidak menaruh dendam kepada Sunggar Tutur. Beberapa tahun kemudian, Radenuna menggantikan Datuk Tuan sebagai raja. Hingga suatu hari, Datuk Tuan mengajak Dewi Rinjani untuk bertapa di gunung. Dewi Rinjani bertapa dengan sangat khusyuk hingga para jin mengetahui kekhusyuan Dewi Rinjani hingga menjadikannya ratu dan tertinggal di gunung tersebut. Sekian, terima kasih.